Fenomena kelangkaan minyak goreng dibongkar Kejaksaan Agung perihal adanya kong kali kong perizinan ekspor CPO minyak goreng. Dirjen Kemendak dan 3 orang lainnya dari pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka. Di saat yang sama, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha tetap melanjutkan penyelidikan terkait dugaan kartel minyak goreng yang disebut juga melibatkan perusahaan besar. Sejauh mana penyelidikan akan dilakukan KPPU setelah pembongkaran yang dilakukan oleh Kejagung, adakah kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para tersangka menggunakan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Kita akan diskusikan malam hari ini setelah Kejagung bongkar mafia minyak goreng bersama dengan Pak Ukay Karyadi, Ketua KPPU yang sudah bergabung. Pak Ukay, selamat malam. Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Ukay. Saya sapa Kang Asep Iwan Irawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, selamat malam. Kang, apa kabar? Oke, Kang Asep tampaknya masih termute. Apakah bisa di... Halo, ya, selamat malam. Selamat malam, Erhat. Ya, Saya semangat selalu. Baru terdengar ini. Saya ke Kang Asep dulu sambil kita perbaiki komunikasi dengan Pak Ukay. Kang Asep, setelah kemudian Kejagung mengumumkan 4 tersangka ini, hari ini kita dengar Presiden mengatakan untuk meminta ini diusut tuntas. Menurut Kang Asep, sejauh mana pihak penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung ini bisa memperdalam, menuntaskan kasus ataupun perkara soal mafia minyak goreng ini? Ya, yang pertama kita apresiasi kepada Kejaksaan Agung ya telah menetapkan 4 orang tersangka ya, dan saya pikir tidak hanya berhenti di situ saja karena nanti akan berkaitan apa yang sedang diselidiki oleh KPPU karena ada kartel kan, artinya produsen minyak ini kan tidak hanya di situ, tidak hanya 3-4 perusahaan, artinya perusahaan-perusahaan lain yang harus ditindaklanjuti karena jelas bahwa beberapa perusahaannya di samping pelanggaran di persaingan usaha ya kira nanti Pak Ukay yang lebih tahu ya ada kartel, yang lebih penting lagi kan ini pelanggaran terhadap pasal 54 tidak berhasil menjamin kestabilan harga. Kemudian dari samping itu juga tidak menjaga stabilitas harga komoditas maupun mengantisipasi kenaikan harga sehingga terjadi kelangkaan dan kemahalan. Artinya apa? Perekonomian negara terganggu. Dan saya kira ini perlu ditindaklanjuti, jadi tidak berhenti pada orang maupun korporasi itu saja. Jadi harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Catuk itu. Kedua, nanti saya kira pembuktiannya ini Kejaksaan Agung harus belajar dari kasus Jiwasraya atau kasus sebelumnya. Jangan semangat hukuman mati, jangan semangat mendorong hukuman keras, tapi pertama tidak dieksekusi, kedua nanti akan mentok di pengadilan. Artinya, saya kira ini kejadian-kejadian tentang Migor ini harus mendapatkan data-data yang cukup, terutama penjelasan dari para ahli ekonomi ya bahwa ada kartel, ya sekali lagi itu nanti KPPU yang lebih berwenang untuk menanggapi itu. Kedua, bagaimana kerjasama, ya permufakatan jahat bahasa hukumnya bagi seorang produsen dengan pemberi izin yaitu dirjen. Di mana kan itu ada pelanggaran terhadap domestic market obligation, yaitu bagaimana distribusi kebutuhan dalam negeri maupun harga penjualan di dalam negeri, domestic price obligation. Nah, ketika ini dilanggar ya, nah ini penting sekali dampaknya. Kalau ini tidak dilanjuti, ini akan berlanjut. Jadi ada, ya saya lebih mengatakan bahasa sederhananya ada pengijon sehingga rakyat dirugikan dengan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng ini. Artinya sebetulnya Kang Asep tidak berhenti sampai di 4 tersangka, tapi ini bisa diperdalam lagi karena Presiden mengatakan harus kemudian diusut sampai siapa sebetulnya yang bermain. Ya betul, jadi gini kan kita menarik dulu ketika Menteri Perdagangan mengatakan ada tersangka, ternyata di lingkungannya sendiri. Satu itu petunjuknya. Kedua, saya masih ingat ya saya dengan Pak Ukay di stasiun TV sebelah ya bahwa KPPU sedang menyelidiki ada beberapa perusahaan ya yang diduga ada kartel. Artinya kan tidak hanya di 3-4 perusahaan yang sekarang dijadikan tersangka dan orangnya kan tidak hanya itu saja seharusnya. Jadi saya kira nanti data KPPU akan menunjang bagaimana penyidik menindaklanjuti. Artinya ada beberapa produsen-produsen besar ya sekali lagi di Republik ini yang punya tangan kekuasaan, yang punya tangan sangat kuat itu harus disentuh. Kalau tidak disentuh, apalagi sudah ada perintah Presiden kan, ya Presiden perintah Kejaksaan Agung harus tuntas, jelas ya. Jangan sampai nanti ya ujungnya nggak jelas lagi gitu kan. Saya berharap tidak berhenti di perusahaan itu saja, korporasi yang sekarang tetapkan 3 itu ya, dan orang itu saja. Ada orang-orang besar lainnya dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sekira, nah bisa petunjuknya ada kartel yang selama ini sedang diselidiki oleh KPPU. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi Kang Asep soal penggunaan pasal yang dikenakan terhadap 4 tersangka ini. Tapi saya ke Pak Ukay Karyadi dulu. Pak Ukay, selamat malam Pak Ukay. Saya tidak mendengar Mas Renat. Oke, bisa mendengar suara saya Pak?
Halo Pak Ukay. Baik, tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Ukay Karyadi. Kita break terlebih dahulu, nanti kita akan perbaiki komunikasi dengan Pak Ukay. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Kang Asep dan juga Pak Ukay. Saya ke Kang Asep lagi. Kang Asep, kalau kita melihat, mendengar apa yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung, ini bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman mati. Apakah memang ada celah, ada kemungkinan ini bisa dikenakan ancaman yang paling berat itu, Kang Asep? Ya, sekali lagi di Undang-Undang Tipikor pasal 2, pasal 3 atau pasal 2 ya, dengan situasi kondisi tertentu, artinya diulangi perbuatan itu, tapi kan tidak pengulangan. Kedua, krismon tidak masuk. Nah, kita sedang pandemi ini ya, bencana alam. Nah, apakah sedang bencana ini bisa dikaitkan atau tidak? Ya, sebenarnya sih dikait-kaitkan sih bisa aja. Cuman saya agak pesimis, sedang kejadian beberapa penegak hukum dulu menjanjikan hukuman mati, tapi kandas ya, malah hukumannya bebas, malah lepas bahkan di bawah itu. Saya pikir sudahlah, jangan kejar hukuman matinya. Ya, mati sih bisa aja dikejar karena pasal 2 memungkinkan itu. Ini kan mengganggu perekonomian negara. Cuman daripada nanti kita rakyat di PHP-in ya, iming-iming angin surga, ujungnya tidak, hukumannya ringan, ya saya pikir nggak usah lah. Sudahlah, hukuman penjara aja maksimal 20 tahun, saya pikir bagi ini udah cukup 20 tahun. Karena daripada kita memaksakan hukuman mati tapi nanti kandas, kan kita terbuai oleh rayuan-rayuan atau janji-janji gombal. Menurut saya sih kaidah hukumnya pasal 2 memungkinkan, karena kita termasuk kan situasinya masih bencana, dan bencananya tidak hanya bencana alam, ini kan udah bencana luar biasa, walaupun memang sudah berkurang ya PPKM-nya, tapi kan masyarakat situasinya, keadaannya memang tidak memungkinkan untuk itu. Nah, tapi saya termasuk yang beranggapan sudahlah, jangan terlalu digembor-gemborkan hukuman mati ya, kalau nanti ujungnya tidak dilaksanakan. Satu itu. Kedua, ya lebih parah lagi kan hukumannya nihil, malah lepas, malah bebas, malah ringan gitu kan. Nah, kejar aja bagaimana buktikan sekarang bahwa para korporasi dan para orang-orang yang mendistribusikan tadi kan yang minyak yang harusnya tidak diekspor tapi untuk kebutuhan dalam negeri karena pelanggaran DPO maupun market dalam negeri, saya pikir bagaimana dikejar dengan hukuman maksimal aja, itu hukuman penjara aja kok. Saya lebih condong ke situ. Oke, jadi jangan digembar-gemborkan hukuman mati, justru nanti faktanya berbanding terbalik gitu ya, Kak Asep. Jadi hukuman 20 tahun penjara lah mungkin yang bisa diterapkan. Jadi gini, Pak Hanar, maaf Pak Hanar ya, jangan sekarang kan isunya hukuman mati, padahal yang mati hukumnya. Oke, semoga tidak demikian. Saya ke Pak Ukay Karyadi. Pak Ukay, selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, akhirnya kita bisa tersambung ini Pak Ukay. Apa kabar? Kabar baik ya Pak? Ya, baik. Baik, Pak Ukay, langsung saja dari KPPU bagaimana merespon penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung? Artinya begini Pak Ukay, kalau Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka dan proses hukum berjalan begitu ya, sementara di KPPU juga kita tahu tengah melakukan penyelidikan, seberapa besar ini bisa memperkuat dugaan atau temuan dari KPPU terkait dugaan kartel yang melibatkan sejumlah perusahaan besar? Ya, perlu ditegaskan ya, dari sekian perusahaan yang diperiksa KPPU yang produsen minyak goreng itu, kami sudah mengelompokkan menjadi 8 kelompok usaha. Nah, yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka itu dari pihak perusahaan, ada 3 mewakili perusahaan, itu adalah bagian dari yang 8 kelompok usaha tersebut gitu. Jadi itu memang sudah dalam radar kami ya, dan bahkan ada yang di antara mereka itu sudah kami periksa juga. Nah, dengan adanya penetapan tersangka dari kejaksaan tersebut, tentunya ini semakin memperkuat dugaan adanya kartel kan. Jadi bahwa mereka yang bertiga itu dan juga difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Perdagangan ya, baru dugaan melakukan pelanggaran hukum, bisa diterjemahkan sebagai dalam persaingan usaha itu menahan pasokan atau mengalihkan pasokan ke luar negeri, padahal mereka sudah diberi amanah untuk memasok di pasar di dalam negeri. Nah, tentunya mereka mencoba bertiga ini mempengaruhi pasar dalam negeri sehingga terjadi kelangkaan. Nah, tentunya ini semakin memperkuat adanya
dugaan kartel seperti itu, Mas. Oke, jadi 3 perusahaan yang ditetapkan tersangka, ketiga orang ini perusahaannya sama dengan 8 di antara yang sudah diendus oleh KPPU sebelumnya. Ya sama, itu kan yang 3 itu kan sebenarnya lebih mewakili grup perusahaan ya. Ya, ya. Karena mereka itu masing-masing memiliki anak perusahaan yang bergerak di minyak goreng dan juga memiliki kebun sawit. Jadi grup perusahaan tersebut memiliki beberapa anak perusahaan di perkebunan sawit, memiliki perusahaan yang mengelola CPO, dan memiliki juga beberapa perusahaan yang produsen minyak goreng. Nah, yang 3 itu sebenarnya lebih mewakili ke kelompok usaha. Nah, yang 5-nya lagi tentunya bisa kita tebak ya siapa yang dari 5-nya itu. Oke. Jadi setelah penetapan tersangka ini oleh Kejaksaan Agung, artinya KPPU akan tetap melakukan penyelidikan, akan tetap melakukan pendalaman lagi. Nah, sudah sejauh mana proses itu akan berjalan, Pak Ukay? Ya, kami terus memeriksa ya dari 19 produsen minyak goreng yang kami periksa ketika di pra penyelidikan atau penelitian untuk mencari satu alat bukti. Berikutnya kenaikan ke penyelidikan. Nah, di penyelidikan ini kami sudah memanggil 9 produsen minyak goreng, tapi baru 2 atau 3 yang menghadiri, yang sisanya minta dijadwal ulang. Nah, tentunya kami akan terus memanggil dan memeriksa. Apabila mereka juga tidak kooperatif, ya nanti kami juga akan meminta bantuan dari pihak aparat kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa. Ya, soal Anda berencanakan meminta pihak kepolisian ini juga sudah disampaikan di beberapa media. Apa yang terjadi, Pak Ukay, sampai kemudian perlu untuk mengingatkan atau dalam tanda kutip mengancam bahwa akan melibatkan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan-perusahaan ini? Ya, karena kalau di ini ya, hukum persaingan usaha itu kan KPPU memiliki keterbatasan kewenangan karena tidak bisa menyita, menggeledah ya, memanggil paksa juga. Nah, dalam perkara lain itu biasanya kalau kita si calon terlapornya atau terlapornya tidak dipanggil berkali-kali tidak datang, kami minta bantuan polisi untuk mendatangkan mereka. Itu artinya KPPU ditemani polisi memanggil atau mendatangi perusahaan tersebut agar hadir untuk diperiksa di KPPU. Oke. Artinya Pak Ukay, Anda meyakini tidak berhenti sampai di 3 orang atau 3 yang mewakili grup perusahaan ini saja, tapi bisa kemudian ke perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin jumlahnya sesuai dengan apa yang sudah Anda sebutkan, ada 8 ya? Iya, 8 kelompok usaha. Namun demikian kami yakin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut karena mereka juga sudah banyak dipublikasikan ya, mungkin pada panggilan berikutnya akan hadir tanpa harus melakukan upaya paksa seperti itu. Jadi dari yang 8 tersebut beberapa sudah hadir, dan saya yakin karena kasusnya sudah semakin terang benderang, daripada berlama-lama akan kalau nanti nyampe ke persidangan akan semakin memberatkan mereka, lebih baik mereka segera memenuhi panggilan KPPU untuk dimintai keterangan. Karena KPPU itu berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian. Di KPPU kan bukan pidana. Artinya yang kami periksa itu perusahaannya, bukan orang per orangnya. Jadi kalaupun nanti yang kena hukuman itu bukan orang per orangnya, tapi perusahaannya yang dihukum berupa dengan hukuman denda, misalnya seperti itu. Oke. Pak Ukay, dari penyelidikan yang Anda atau KPPU lakukan, kalau kemarin kan kita mendengar apa yang disampaikan pihak Kejaksaan Agung ya, Pak ST Burhanuddin mengatakan ini ada pemufakatan antara pemberi izin dengan pemohon ya. Jadi antara dirjen di Kemendak, salah satu dirjen dengan pihak swasta ini. Modus yang sama memang juga terbaca oleh KPPU? Ya, kalau kami melihatnya pemufakatan atau kesepakatan di antara pelaku usaha, indikasinya ada untuk mengatur pasokan maupun mengatur harga. Ini kan kartel ya. Jadi mereka ketika di akhir tahun lalu kan kompak naik berbarengan walaupun mereka memiliki pasokan bahan baku yang dari kebunnya masing-masing. Nah, ketika ada kebijakan HET, mereka kompak juga menghilang barangnya di pasar. Nah, ketika HET-nya dicabut, mereka kompak juga membajiri pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding awal dulu ketika akhir tahun ya. Artinya mereka sudah 3 kali kompak tuh
kan susah kalau misalnya tanpa ada koordinasi ya, Iya, iya, iya. karena mereka adalah entitas perusahaan yang berbeda, kalau bisa kompak, harusnya kan mereka bisa bersaing secara harga di pasar gitu. Oke, 3 kali kompak bahasanya Pak Ukay. Ya, Baik, saya ke Kang Asep. Kang Asep, ada tambahan dari Anda. Tapi begini, Kang, ini banyak juga beberapa pihak yang juga tidak sepakat dengan penetapan sebagai tersangka, apalagi dengan menggunakan pasal tipikor begitu ya. Mungkin mempertanyakan di mana kemudian celah melakukan tindak pidana korupsinya begitu di dalam kebijakan ini. Mungkin Anda bisa menggambarkan, bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya penggunaan pasal ini tepat dikenakan dalam kasus ekspor minyak goreng ini, Kang Asep. Ya, jadi gini, bahwa tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, tindak pidana kenapa kejaksaan mencantumkan kerugian perekonomian negara? Nah, gini kita lihat. Kan ada undang-undang ya tentang nomor 7 2014 tentang perdagangan. Di pasal 54 dan pasal 7 dijelasin. Ya ada pembatasan ekspor barang. Untuk apa? Menjaga stabilitas harga komoditas ya. Nah, ketika harga komoditas dari gara-gara ekspor barang tadi yang tidak memenuhi persyaratan di dalam negeri maupun lebih banyak keluar negeri karena ngejar harga, perekonomian kan terganggu. Nah, disitulah perbuatan melawan hukumnya. Sehingga apa? Sehingga perekonomian negara goncang. Nah, karena goncang itulah korupsi. Karena menguntungkan, korupsi tidak menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain. Jadi sekali lagi dengan bahasa sederhana, ya 8 yang disebut tadi oleh Pak Ukay perusahaan ini ya dengan membuat kartel, kemudian 3 sudah menurut kejaksaan ya ada permufakatan diberi izin ekspor oleh dirjennya yang sebenarnya mereka tidak memenuhi persyaratan ya untuk ekspor tadi untuk distribusi dalam negeri maupun persyaratan keluar negeri sehingga tergoncang kan mak ribut kemarin itu kan dan sampai sekarang pernyataan presiden jelas harga tidak terbukti harga tidak terkendalikan ya dan terbukti KPPU bisa mendeteksi ada kartel. Nah, kartel ini telah merusak stabilitas gara-gara ekspor barang. Nah, padahal pasal 54 Undang-Undang Perdagangan harus ada pembatasan ekspor. Inilah perbuatan melawan hukum, baik dari korporasi maupun dari personalnya. Nah, personalnya saya bilang tidak berhenti di 3 orang itu. Harus ada orang-orang lain, orang-orang besar, saya berani mengatakan. Dan korporasi tidak hanya 3 kan, tadi Pak Ukay mengatakan ada 8, ya berarti ada 5 lagi harus kan nggak mungkin yang 3 bergerak kalau tanpa 5. Padahal 8 ini berarti 3 dan 5 ini bermain kartel. Ketika bermain kartel, stabilitas harga rusak kan? Stabilitas harga rusak karena apa? Salah satunya karena ada tadi seharusnya pembatasan ekspor, tapi oleh dirjennya diberi izin. Nah, diberi izin inilah akhirnya perekonomian ya terganggu. Ketika negara meramai kerugian perekonomian terganggu, ini korupsi. Maka saya bilang ketika orang mengatakan dengan mudah, loh, orang bisa dilihat kok faktanya bahwa mak-mak gitu kan menjerit karena harga-harga migor dan ternyata sekarang terbukti migor ini kalau sementara dari KPPU ada kartel, dari penyelidikan kejaksaan ya buat jelas ada apa? Ada permufakatan, pemberi izin dan pemohon ada mufakat untuk apa? Mengekspor padahal perusahaan-perusahaan itu tidak memenuhi persyaratan ya baik DMO maupun DPO-nya kan. Ini kan menarik sekali kan kalau ini tidak dilanjuti saya akan berlanjut terus permainan harga itu dan merusak harga pasaran sehingga apa terjadi tadi kelangkaan dan kemahalan kan sehingga tidak daya beli masyarakat tidak ada kan negara rugi. Oke, tadi Pak Ukay mengatakan ada pihak-pihak yang memang agak sulit untuk datang untuk dipanggil oleh KPPU. Tapi setelah penetapan 3 ini, ya mungkin bisa kemudian bisa lebih kooperatif begitu. Artinya, apakah Kang Asep 5 perusahaan yang diduga ini juga saat ini bagaimana Anda melihat posisi 5 perusahaan ini kira-kira begitu, Kang Asep setelah ada penetapan tiga tersangka dari perusahaan yang lain? Nah, kita jangan kalah dong sama 5 pengusaha itu kan. Masa penguasa kalah sama pengusaha? Apalagi di penegak hukum, Kejaksaan Agung. Ya udah dapat presiden hari ini kan, negara keras dan tegas kan, tuntaskan. Nah, saya kira tinggal bagaimana sekarang Kejaksaan Agung ya saya lebih condong ya tidak hanya berhak terhadap 3 orang itu kan, atau 4 orang dengan dirjen. Sehingga pengusaha-pengusaha besar ini ya harus, kalau enggak kan ya kita akan terulang gitu. Kenapa harus takut sama pengusaha-pengusaha itu kan? Namanya penguasa harus lebih berani dari pengusaha. Kalau penguasa takut sama pengusaha, ya jangan usaha.
Dan jangan jadi penguasa gitu ya Kang Asep. Ya, betul. Oke, Pak Ukay, sampai sekarang kita masih melihat harga minyak juga belum bisa terkendalikan. Tadi juga Kang Asep mengatakan demikian. Artinya praktik kartel itu masih terjadi ya, Pak Ukay? Bukan hanya masalah harga yang tidak terkendali ya, untuk yang curah itu pasokannya juga memang nggak ada, yang relatif kosong kan. Nah, tadinya kan awalnya sebelum ada gonjang-ganjing ini kan produksi minyak goreng itu 70% ke curah, 30%-nya ke kemasan. Nah, sekarang dengan adanya harga yang dicurah, ya harga kemasannya dilepas, ada kemungkinan si produsen lebih senang membuat yang kemasan karena harganya tidak diatur. Sekarang harganya sudah di atas 25.000 per liternya. Nah, yang curah kan menjadi kekosongan. Padahal mereka kan sudah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk yang curahin dan disediakan subsidi. Tapi kan dari keterangan Kementerian Perindustrian sendiri mereka mengatakan bahwa ada 24 perusahaan yang tidak komitmen, masih ada yang nol produksinya untuk yang curah gitu. Ya artinya ini lagi-lagi menguatkan bahwa mereka mengatur pasokan untuk curah, diatur pasokannya sehingga kurang. Untuk yang kemasan mereka kompak memasang harga yang sangat tinggi jauh sebelum harga di kenaikan harga yang di tahun lalu itu. Ketika tahun lalu aja naik dari 14.000 ke 20.000 bermasalah, nah sekarang ketika sudah diintervensi berbagai kebijakan begitu dilepas malah meroket ke 25.000 kan per liternya. Nah tentunya ini kalau tidak kompak agak susah ya melakukannya karena mereka lagi-lagi terintegrasi secara vertikal dengan hulunya memiliki perkebunan, harusnya mereka karena dipasok oleh kebunnya sendiri bisa bersaing di hilirnya di produk minyak gorengnya. Nah, ini di minyak goreng ini relatif tidak ada persaingan ini karena memang struktur pasarnya oligopoli di mana 8 kelompok usaha tadi itu menguasai lebih dari 70% pasar minyak goreng Indonesia. Jadi bisa dibayangkan 8 kelompok usaha sebagai produsen minyak goreng sementara konsumennya 270 juta seluruh Indonesia. Makanya kan problemnya sama dari Sabang sampai Merauke ini problem minyak goreng sama ini problemnya udah yang curahnya langka, yang harga yang kemasannya itu jauh di atas sebelumnya di atas normal seperti itu. Dan 8 kelompok usaha itu kemudian terintegrasi mulai dari hulu hingga ke hilir dan menguasai hampir 70% lebih pasar minyak goreng di Indonesia. Dalam penyelidikan KPPU ini, pasal apa yang kemudian bisa dikenakan kalau dari sisinya KPPU ya, Pak Ukay? Ya, satu pasal penetapan harga ya, penetapan harga. Ya, karena harganya relatif kompak ya pasal 5, pasal 11 kartel mengatur pasokan untuk menaikkan harga, dan yang ketiga pasal 19C mereka mencoba menahan pasokan di curah itu mereka cenderung menahan pasokan tapi tidak bertujuan untuk menaikkan harga ya kalau di curah karena sudah ada HET tapi pasokannya dikurangi gitu jadi terjadi kelangkaan jadi ada 3 pasal. Nah namun demikian itu kan yang 3 pasal itu untuk nasional karena perilaku perusahaannya sama seperti itu. Untuk masing-masing wilayah ya misalnya masing-masing daerah itu ada juga bentuk pelanggaran lain yaitu penjualan bersyarat. Itu kan tidak boleh juga. Misalnya di Jogja misalnya kami sudah melakukan penyelidikan juga bahwa untuk bisa membeli minyak goreng ada syarat harus membeli barang yang lain dulu seharga sekian atau dibanding dengan produk yang lain. Nah, ini kan tidak boleh. Jadi kalau orang mau membeli minyak goreng tidak harus dipaksa membeli yang lain-lain seperti itu. Ini terjadi di berbagai daerah, tapi ini kan tidak seragam ya ininya polanya. Tapi kalau untuk yang kartel, baik kartel harga maupun kartel produksi, kartel pemasaran, itu secara nasional karena pelakunya yang 8 itu pasar juga pasar nasional, jadi bisa dikenakan ya untuk yang secara nasional. Tapi untuk masing-masing daerah juga ada pelanggaran yang lain lagi itu. Oke, baik. Pak Ukay kembali ke penyelidikan dari KPPU. Jadi sejauh ini temuan-temuannya apa yang kemudian sementara ya bisa Anda bagikan kepada masyarakat terkait dengan dugaan kartel ini di luar dari apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ya tentunya kalau temuan-temuan terkait ini ya teknis hukumnya tidak kami bisa diungkapkan ke publik karena itu masih kami coba kumpulkan alat buktinya.
Tetapi itu tadi seperti yang terkonfirmasi di media maupun fakta di lapangan, bahwa ada kesamaan perilaku dari para pelaku minyak goreng ini, tidak ada persaingan di antara mereka. Mereka cenderung menahan pasokan, mematok harga dengan harga yang relatif sama, polanya sama. Apa walaupun itu alasannya ada kenaikan misalnya harga CPO, tapi kalau ditarik data ke belakang, ketika CPO turun, harga minyak goreng itu tidak turun. Ini kan berarti kan mereka cenderung ada sinyal-sinyal untuk selalu kompak ya. Nah, ini yang sedang kami terus dalamin terkait alat buktinya. Oleh karena itu pada publik, pada masyarakat, apabila bisa menemukan atau memperkuat dugaan KPPU, silakan disampaikan ke KPPU agar proses penyelidikan ini segera selesai dan dinaikkan ke persidangan. Oke. Dan KPPU serius akan melibatkan pihak kepolisian jika kemudian masih ada pihak-pihak yang tidak kooperatif? Ya, itu alternatif terakhir ya, tapi saya yakin karena ketika pemanggilan pertama itu alasan mereka kan karena ketika dipanggil pun dimintain data sekalian, ya mereka alasannya datanya belum siap dan segala macam. Tentunya kami berprasangka baik ya pertemuan ini pada panggilan berikutnya mereka akan datang, apalagi ini kasusnya sudah terang-benderang di publik ya. Jadi kalau semakin mengulur-ngulur kan tentunya yang rugi kan mereka sendiri kan. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar, bahkan sebagian di antaranya adalah perusahaan terbuka. Tentunya mereka harus menjaga reputasi perusahaannya. Jadi jangan gara-gara mereka memperlambat proses penegakan hukum di KPPU jadi semakin berat nanti persoalannya. Saya yakin mereka karena adalah sebuah perusahaan besar ya akan segera secara profesional akan menghadapi kasus hukum di KPPU maupun di lembaga penegak hukum yang lainnya. Oke, baik Kang Asep, terakhir dari Kang Asep, berarti kita sekarang mengharapkan proses hukum ini berjalan dan mendorong kemudian ini tidak berhenti sampai di 4 tersangka saja. Apalagi yang menurut Kang Asep perlu untuk diperhatikan oleh para penegak hukum dalam proses hukum ke depan ini setelah ditetapkan sebagai tersangka? Yang pertama tadi ya, bahwa kita tidak berhenti di situ. Artinya ada personal maupun korporasi. Itu yang harus kedua, nah ini jangan sampai ya, sekali lagi jangan sampai keburu mereka melarikan diri ke luar negeri. Itu harus ada pencegahan DPO dulu kan, nanti di DPO. Jadi ada cegah tangkal dulu. Jadi kejaksaan harus secepatnya memberikan pencegahan terhadap setidak-tidaknya ya tadi 5 perusahaan besar tadi, baik pengurusnya ya, direksi maupun komisarisnya harus dicegah dulu ke luar negeri. Itu penting. Karena jangan sampai nanti kita kejadian lagi, karena ini nyangkut pengusaha-pengusaha yang biasanya tidak jauh dari BLBI juga ini orang-orangnya. Nah, yang ketiga yang lebih penting. Nah, sekarang kejaksaan harus cepat, tepat ya, dalam waktu singkat ya. Nah, sekarang harus bagaimana mengumpulkan bukti-bukti ini, jangan sampai kandas di pengadilan. Karena apa? Kita belajar Kejaksaan Agung ketika menyelidiki 2 perkara besar kemarin kan, itu kan bahwa dikatakan ya di pengadilan akhirnya ya tanda petik kan kalah gitu kan. Nah ini sedangkan ini kan menyangkut sekali lagi pasal 4 Undang-Undang Perdagangan itu apa? Membatasi ekspor impor itu untuk apa? Kepentingan nasional ya, untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan umum. Nah kalau sekarang kepentingan umum sekarang khususnya ibu-ibu ya untuk urusan perut kita bapak-bapak dan anak-anaknya tidak dilindungi gara-gara mafia minyak, dan mafia minyak ini telah berusaha setidaknya ada 8 ya mereka memonopoli ya harga stabilitas dikuasai oleh mereka, dan itu jelas merupakan perekonomian negara rusak, tidak ditindak oleh penegak hukum. Saya kira apa artinya undang-undang tipikor, apa artinya undang-undang perdagangan, apa artinya undang-undang KPPU. Jadi percuma kalau tanpa ditegakkan. Saya kira biarlah KPPU tentang persaingan usahanya jalan, kejaksaan juga harus jalan. Cuman harus diingat, dulu janjinya Menteri Perdagangan ya udah sebulan loh, 21 tanggal 21 Maret, sekarang 21 April. Kemana aja itu beritanya? Menteri Perdagangan. Ya, dan justru ini sudah dibongkar oleh Kejaksaan Agung terlebih dahulu ya, Kang Asep. Oke, baik, KPPU tetap berjalan. Kita lihat bagaimana kemudian Kejaksaan Agung jangan sampai, kita berharap jangan sampai ini kemudian kandas di pengadilan ya, seperti tadi Kang Asep katakan, dan Kejaksaan Agung untuk segera langsung mengumpulkan, memperkuat lagi alat-alat bukti. Terima kasih banyak diskusi yang menarik pada malam hari ini, Kang Asep dan juga Pak Ukay. Kita lihat bagaimana perkembangan ke depan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, sehat selalu Kang Asep dan juga Pak Ukay Karyadi.